Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai konsep budaya. Yang pertama akan kita bahas mengenai definisi budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya memiliki 4 pengertian, yakni pikiran, akal budi, adat istiadat, kebudayaan yang berkembang, serta kebiasaan yang sukar dirubah. Menurut bahasa Sanskerta, budaya berasal dari kata budi, yang bermakna akal budi manusia. Menurut bahasa Inggris, budaya adalah culture, yaitu nilai dan norma sosial yang dapat ditemukan di dalam masyarakat. Yang terakhir, menurut Kunchoro-Ningrat, budaya adalah keseluruhan suatu sistem gagasan, tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehidupan. Jika dilihat dari beberapa definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa budaya adalah suatu cara hidup yang bersumber dari akal budi manusia, dijadikan identitas dan hak milik, serta diwariskan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai unsur-unsur budaya. Yang pertama, ada sistem bahasa, sistem teknologi atau peralatan, sistem mata pencaharian atau ekonomi, sistem religi, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, sistem pengetahuan, dan yang terakhir sistem kesenian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sistem bahasa. Bahasa dapat disebut sebagai kunci kebudayaan karena menjadi alat komunikasi paling esensial bagi manusia. Bahasa yang digunakan oleh setiap daerah berbeda. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi identitas atau ciri khas yang membedakan budaya daerah masing-masing. Bahasa memiliki 2 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi umum. Di antaranya adalah sebagai alat berekspresi, alat komunikasi, dan alat integrasi dan adaptasi sosial. Berikutnya ada fungsi khusus, yaitu untuk pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni sastra, mempelajari naskah kuno, serta eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya yang kedua adalah sistem teknologi atau peralatan. Secara sederhana, teknologi dapat dimaknai sebagai penemuan yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan manusia. Menurut Kunchoro-Ningrat, sistem teknologi atau peralatan zaman dahulu dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu alat produktif. Alat produktif digunakan untuk melakukan pekerjaan. Contohnya, batu untuk menumbuk padi atau gandum. Yang kedua adalah senjata. Senjata digunakan untuk mempertahankan diri atau aktivitas ekonomi. Contohnya, berburu, menangkap ikan. Selanjutnya adalah alat untuk menyalakan api. Contohnya, menggesekkan 2 buah batu. Berikutnya adalah wadah. Wadah ini digunakan untuk menyimpan atau menimbun barang sesuai kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah memasak, yaitu pengetahuan mengolah makanan atau minuman dari setiap daerah yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah pakaian, yaitu kebutuhan dasar untuk melindungi diri dari perubahan cuaca atau juga sebagai identitas pemakai. Contohnya, baju adat. Berikutnya adalah alat transportasi. Transportasi ini digunakan untuk memenuhi mobilitas manusia yang semakin tinggi. Contohnya, perahu, rakit, kereta beroda, dan lain-lain. Yang terakhir adalah rumah. Rumah digunakan sebagai tempat berlindung sesuai dengan kondisi alam dan cuaca. Contohnya, rumah adat. Yang ketiga adalah sistem mata pencaharian atau ekonomi. Di sini, sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Yang pertama, berburu atau meramu, beternak, bertanam di ladang, menangkap ikan, atau bertanam secara tetap dengan cara irigasi. Selanjutnya ada sistem religi. Sistem religi merupakan sistem kepercayaan yang disepakati oleh suatu masyarakat tertentu. Masyarakat yang menganut suatu kepercayaan terikat pada aturan yang ada pada sistem kepercayaan tersebut. Sistem religi tidak terlepas dari religious emotion. Unsur-unsurnya yang pertama yaitu keyakinan, yang kedua umat yang menganut religi itu, yang ketiga sistem upacara keagamaan. Selanjutnya, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kekerabatan. Kekerabatan adalah sistem menghitung garis keturunan atas dasar hubungan perkawinan dan hubungan darah. Contohnya, bilateral, unilateral, dan ambilineal. Berikutnya adalah organisasi sosial. Organisasi sosial adalah perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat, baik formal maupun non-formal. Contohnya, di bidang pendidikan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kesehatan, ataupun bidang keadilan. Selanjutnya adalah sistem pengetahuan. Menurut Kuncoro Ningrat, setiap suku bangsa di dunia memiliki pengetahuan mengenai yang pertama, alam sekitar tempat tinggal, binatang yang hidup di sekitar, tubuh manusia, tumbuhan yang tumbuh di sekitar, zat-zat dan bahan mentah yang ada di lingkungan, ruang dan waktu, serta sifat dan tingkah manusia. Yang terakhir adalah sistem kesenian. Kesenian merupakan salah satu unsur budaya yang paling digemari karena mengandung unsur-unsur keindahan dan membawa pengaruh bagi siapapun yang menghayatinya. Berdasarkan nilai estetika yang ditampilkan, budaya seni dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu seni teater. Seni teater adalah seni yang menampilkan keindahan dalam bentuk visualisasi pementasan adegan cerita. Contohnya, ketoprak, wayang orang, lenong, ludruk, dan sebagainya. Yang kedua, ada seni gerak. Seni gerak adalah seni yang menampilkan keindahannya dalam bentuk gerak atau aktivitas. Contohnya, seni tari, gerak, dan lagu. Berikutnya adalah seni suara. Seni suara adalah seni yang menampilkan keindahannya dalam bentuk suara, terdiri dari vokal atau dari manusia, instrumental atau suara yang berasal dari alat musik, atau juga suara campuran, yaitu vokal dan instrumental. Yang terakhir adalah seni rupa. Seni rupa di sini berarti benda-benda seni yang menampilkan keindahan dalam bentuk wujud, contohnya lukisan, karya seni patung, dan fotografi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan berarti bentuk-bentuk kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah gagasan atau ide. Gagasan atau ide ini bersifat abstrak, tetapi bisa menghasilkan karya manusia yang berdasarkan sistem nilai, cara berpikir, dan tingkah laku. Berikutnya adalah aktivitas. Aktivitas merupakan wujud kebudayaan sebagai tindakan berpola dari manusia dalam kelompok masyarakat. Yang terakhir adalah artefak atau hasil karya. Artinya, wujud kebudayaan fisik yang berasal dari aktivitas, perbuatan, dan karya manusia dalam masyarakat. Oke, sampai di situ dulu pelajaran kita hari ini. Di sini ada sedikit kata motivasi bahwa masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi, tetap semangat belajar ya.
Tetap semangat melakukan yang terbaik semampu kalian. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat menjalin kehidupan. Terima kasih, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. See you, bye-bye.